Oke, mari kita mulai sebuah investigasi. Kali ini, kita semua bakal jadi detektif geologi. Misi kita, memecahkan misteri yang tersembunyi jauh di dalam perut bumi. Gimana sih caranya para ahli menemukan harta karun hitam yang kita sebut batu bara? Jadi, pertanyaan besarnya kan ini, gimana caranya para ahli geologi bisa tahu di mana harus menggali? Apa ini cuma soal hoki atau untung-untungan? Oh, tentu saja enggak. Ini sains murni, sebuah investigasi yang presisinya tinggi banget. Yuk kita mulai bedah kasusnya. Setiap investigasi yang hebat itu selalu dimulai dengan sebuah misi yang jelas. Nah, misi kita kali ini adalah sebuah pencarian dengan risiko yang tinggi. Kita bukan cuma nyari batu biasa loh. Kita ini lagi berburu sumber energi yang terkunci di dalam bumi. Dan prosesnya itu penuh perhitungan dan tantangan. Jadi, buang jauh-jauh deh pikiran soal keberuntungan atau pakai feeling. Eksplorasi modern itu sama sekali bukan perjudian. Ini adalah ilmu pasti, sebuah proses yang super sistematis yang mengganti semua tebakan dengan data dan spekulasi dengan strategi yang matang. Pemburu harta karun manapun pasti butuh peta kan? Nah, di dunia geologi, peta itu adalah sebuah rencana eksplorasi. Disinilah strateginya dirancang, di mana para detektif kita mulai menyusun rencana permainan mereka sebelum turun ke lapangan. Pada dasarnya, semuanya itu bermuara pada 3 pertanyaan kunci ini. Pertama, apa sih yang sebetulnya kita cari? Batu bara jenis apa? Kedua, di mana kita harus mencarinya? Wilayah geologis mana yang paling menjanjikan? Dan yang paling penting, bagaimana cara kita menemukannya? Nah, jawaban dari 3 pertanyaan inilah yang jadi fondasi seluruh misi. Coba deh perhatikan grafiknya. Anda lihat kan? Kurva pengeluarannya itu naik terus dan naiknya tajam. Artinya, semakin dalam kita menggali informasi, semakin mahal juga biayanya. Setiap langkah, dari survei awal sampai pengeboran, butuh investasi yang makin besar. Jadi, ini jelas bukan permainan untuk yang modalnya cekak. Tapi coba lihat sisi lainnya yang super menarik. Saat kurva biaya meroket naik, kurva risikonya justru anjlok ke bawah. Kok bisa? Karena setiap rupiah yang diinvestasikan itu sebenarnya dipakai untuk membeli sesuatu yang sangat berharga, yaitu data. Jadi investasi besar ini pada dasarnya adalah cara kita membeli kepastian, mengubah area yang tadinya abu-abu jadi peta yang sangat jelas. Dan inilah peta jalan lengkapnya. Anggap saja bagan alir ini sebagai dana investigasi kita dari awal sampai akhir. Kita akan ikuti setiap langkahnya, mulai dari pencarian awal yang cakupannya luas banget, sampai nanti ke keputusan akhir yang sangat spesifik. Oke, kita mulai perburuannya dari fase pertama. Coba bayangkan, para detektif geologi kita ini lagi menebar jaring yang sangat luas. Bisa seluas satu provinsi atau bahkan satu pulau. Tujuannya untuk menangkap petunjuk-petunjuk pertama yang bisa membantu mempersempit area pencarian. Jadi, tahap awal ini sebenarnya adalah tentang proses eliminasi yang cerdas. Dengan modal peta dan data satelit yang sudah ada, mereka bisa langsung mencoret wilayah-wilayah yang secara geologis nggak mungkin ada batu baranya. Ini penting banget, biar nggak buang-buang waktu dan uang di tempat yang salah. Nah, untuk melakukan ini, para detektif kita punya 2 pendekatan utama. Yang pertama, metode tidak langsung. Ini ibaratnya kayak jadi mata-mata dari jauh, menganalisis data dari satelit dan peta. Terus yang kedua, metode langsung. Ini artinya ya mereka harus turun ke lapangan, siap-siap kotor untuk dapat bukti fisik langsung dari batuan dan tanah. Dan kadang-kadang alam itu baik banget, petunjuknya nongol begitu saja di permukaan. Coba deh lihat. Singkapan batu bara kayak gini, itu namanya jackpot. Ini seperti kita nemu ujung benang dari gulungan yang super besar. Sebuah bukti visual yang nggak bisa dibantah kalau harta karun yang kita cari itu ada di dekat sini. Nah, setelah area pencarian berhasil dipersempit, sekarang saatnya untuk investigasi yang jauh lebih dalam. Inilah momennya untuk mengeluarkan senjata pamungkas dalam gudang persenjataan detektif geologi, yaitu mesin bor. Coba dibayangkan proses pengeboran ini kayak kita lagi menaikkan resolusi sebuah gambar. Eksplorasi awal dengan titik bor yang jaraknya berjauhan itu ngasih kita gambaran yang masih agak buram. Nah, setelah itu di eksplorasi rinci, titik bornya dibuat jauh lebih rapat. Hasilnya adalah sebuah gambar 3 dimensi yang super jelas tentang apa yang ada di bawah tanah sana. Dan inilah dia, bukti pamungkasnya, inti bor. Setiap lapisan yang ada di sampel ini dianalisis seperti kita lagi baca halaman demi halaman dari buku sejarah bumi. Dari sampel fisik inilah, mereka bisa membaca semuanya, mulai dari ketembalan, kemurnian, sampai komposisi kimia batu baranya. Dan sekarang kita masuk ke babak penentuan. Semua bukti sudah terkumpul, semua data sudah dianalisis. Akhirnya, tiba saatnya untuk mengambil keputusan paling krusial dari semuanya. Lanjut menambang atau tidak?
Di titik ini, tugas para detektif geologi sebenarnya sudah hampir selesai. Tumpukan berkas kasus yang tebal berisi data-data akurat sekarang diserahkan ke tim berikutnya, para insinyur tambang. Tugas mereka sekarang adalah merancang cara terbaik untuk mengekstrak harta karun ini. Keputusan akhir ini harus berdiri di atas 3 pilar utama. Pertama, soal kuantitas. Seberapa banyak sih batu baranya di sana? Kedua, soal kualitas. Apa nilainya cukup tinggi untuk dijual di pasar? Dan yang ketiga, soal metode. Gimana cara kita menambangnya secara efisien dan yang paling penting, aman. Jadi soal bagaimana cara menambangnya, jawabannya itu semua kembali ke data geologi yang sudah dikumpulkan. Kalau batu baranya dangkal, dekat permukaan, ya metode tambang terbuka yang akan dipilih. Tapi kalau letaknya dalam sekali, mereka harus membangun tambang bawah tanah yang jauh lebih rumit dan kompleks. Nah, ini ada satu fakta yang mungkin cukup mengejutkan tentang tambang bawah tanah. Seringkali, lebih dari 40% batu bara yang ada di sana itu harus sengaja ditinggalkan. Kenapa? Karena batu bara itu dipakai untuk jadi pilar-pilar penyangga atap tambang demi menjaga keselamatan para penambang di bawah sana. Jadi, setelah semua proses investigasi ilmiah, pengumpulan bukti yang melelahkan, dan analisis finansial yang rumit, kita kembali ke pertanyaan paling mendasar. Dengan mempertimbangkan semua faktor, mulai dari ekonomi, teknis, sampai lingkungan, apakah harta karun yang sudah kita temukan ini benar-benar layak untuk diambil?